Saat ini informasi mengenai HIV dan AIDS sudah berkembang luas. Namun stigma negatif pada penderita penyakit ini masih susah dihapuskan. Masih banyak yang menganggap HIV dan AIDS datang sebagai hukuman atas perilaku buruk yang dilakukan. Kenyataannya HIV dan AIDS bisa mengincar siapa saja yang tidak waspada. Kalau dia lebih besar, mana yang itu? Sebagian masyarakat menilai orang dengan HIV/AIDS ini mendapatkan kutukan, mendapatkan azab atau hukuman dari perilaku buruknya. Padahal nggak semua orang sadar kalau sebenarnya setiap orang bisa kena HIV/AIDS. Nggak cuma pecandu narkoba atau pelaku seks bebas. Contohnya seorang teman yang akan saya temui hari. Teman saya ini adalah seorang ibu satu anak yang dinyatakan positif HIV sejak 2010. Sehari-hari ia beraktivitas normal layaknya ibu rumah tangga. Ia rutin berbelanja ke pasar untuk memasak menu sehari-hari, berkomunikasi dengan banyak orang tanpa batas, jarak, dan pandangan negatif. Meski memang tak semua orang tahu bahwa ia adalah orang dengan HIV/AIDS. Kali ini saya menunggunya di kawasan Kota Tua, Jakarta. Ia berjanji mengajak saya berwisata sejarah Batavia. Mbak, ya ampun, lama banget. Teman saya memang berprofesi sebagai pemandu wisata. Ia menjadi pekerja harian lepas agar bisa membagi waktu sebagai orang tua tunggal. Virus HIV yang menginfeksi tubuhnya tak menjadi hambatan mencari rezeki. Hanya ada hal yang tidak boleh ia lupa. 12 jam sekali obat harus dikonsumsi. Pengecekan kesehatan juga harus dilakukan setiap 2 bulan. Bagaimana Mbak tahu kalau Mbak itu ODA? Aku tahu awalnya setelah melahirkan anak aku, terus anak aku sakit. Nah, dari situ aku berpikir kalau anakku tertular kalau bukan dari aku. Sedangkan aku merasa aku tidak melakukan kehidupan yang beresiko ya. Tapi mantan suami aku dulu pernah mengakui kalau dia pernah memakai narkoba jarum suntik. Nah, dari situ aku berpikir kalau aku juga terkena gitu kan. Lalu aku melakukan cek, ternyata hasilnya positif. Setelah kemudian Mbak tahu Mbak ODA, bagaimana Mbak melalui hari sampai sekarang? Sebenarnya nggak mudah ya buat aku ngejalanin ini semua untuk nerima semuanya, apalagi anakku juga positif. Jadi ada jatuh bangunnya juga gitu, dari mulai stigma masyarakat, terus keluarga gitu kan, mau terima atau tidak, itu yang paling berat buat aku. Hidup terus berjalan ya Mbak ya, bagaimana rencana ke depan dan harapan Mbak selanjutnya? Mudah-mudahan tidak ada wanita seperti aku lagi, atau kalau toh memang ada yang seperti aku, mereka tidak langsung berpikir bunuh diri, tidak, HIV itu tidak menjadikan hidup itu berakhir ya, atau jadi seakan-akan berhenti di situ. Enggak, kita masih bisa kok ngelakuin hal yang lebih gitu dah. Kedepannya sih aku pengennya masyarakat bisa nerima kita, bisa bersosialisasi dengan baik. Karena toh anak aku juga bisa bersekolah seperti anak-anak yang lain, bermain seperti anak-anak yang lain. Itu yang aku pengen, walaupun mereka tahu kami ODA gitu kan, tapi tidak ada diskriminasi, tidak ada stigma atau mereka memandang kita jijik gitu kan, karena kita ODA. Karena penularannya juga tidak dengan bersentuhan atau dengan main bareng atau makan bareng, tidak dengan seperti itu. Jadi nggak semua orang yang kena HIV itu karena mereka melakukan kehidupan yang beresiko seperti jarum suntik, melakukan narkoba jarum suntik, atau dengan melakukan hubungan seks di luar nikah. Tidak semuanya. Toh ada perempuan yang tertular karena memang mereka menikah dengan seseorang yang punya kehidupan yang beresiko. Dan itu banyak. Terima kasih sudah berbagi Mbak. Hingga September 2014, Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 150.000 penduduk Indonesia terinfeksi virus HIV/AIDS. Jumlah infeksi tertinggi berasal dari Papua, Jawa Timur, dan Jakarta.
Pengobatan fisik bagi para penderita seringkali dirasa tidak cukup. Sebab seringkali mental mereka pun tertekan akibat stigma negatif dari orang-orang di sekitarnya. Ketika seseorang divonis memiliki penyakit mematikan seperti kanker atau tumor misalnya, ia tak perlu memikirkan stigma sosial seperti yang dipikirkan oleh seorang Oda. Itu yang membuat perjuangan pengobatan Oda menjadi begitu berat. Jadi jauhi virusnya, bukan orangnya. Anggi Yuniarti, Oswald Nainggolan melaporkan untuk NET.